Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, selamat pagi. Mudah-mudahan tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Alhamdulillah ya, pagi hari ini saya sudah melakukan jalan pagi, sudah berkeringat ya, kira-kira cukup 30 menit ya, karena nanti harus juga berangkat ke kantor, jadi kita efektifkan waktunya. Dan untuk pagi hari ini di tanggal 11 Oktober ya, 2023, satu materi yang akan kita sampaikan yaitu satu kabar gembira gitu ya, untuk para perokok di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak ya, karena ada satu tulisan yang menarik ya, bahwa ternyata merokok itu juga punya manfaat terhadap kesehatan gitu ya. Yang tulisan itu ditulis oleh Christopher Wancek gitu ya. Jadi ada 5 manfaat kesehatan dari perilaku merokok gitu ya. Manfaat yang pertama adalah akan mengurangi obesitas gitu ya. Jadi bagi para perokok yang berhasil berhenti merokok gitu ya, ternyata memicu kenaikan berat badan ya, nafsu makannya menjadi bertambah gitu ya, dan memicu berat badan, dan akhirnya tentu saja meningkatkan resiko obesitas gitu ya. Nah, tapi ini terjadi pada mereka yang berhenti merokok, dan tentu saja mungkin ya, berhenti merokok tidak disertai dengan aktivitas-aktivitas lain ya. Jadi memang cukup akan meningkatkan berat badan ya, karena dengan orang merokok itu kan merupakan salah satu, nikotin itu adalah menahan nafsu makan kita gitu ya. Tentu saja tidak ada satupun tenaga kesehatan yang merekomendasikan kalau Anda mau kurus badannya silahkan merokok ya, karena memang bagi mereka yang mantan perokok, ketika berhenti merokok itu bisa menaikkan berat badan. Jadi itu bisa diklaim sebagai mengurangi obesitas gitu ya. Kemudian manfaat yang kedua yang ditulis oleh Christopher Wancek tadi adalah tangkal Parkinson gitu ya. Jadi peneliti menemukan efek perlindungan terhadap daya tahan tubuh gitu ya, berkurang setelah berhenti merokok. Jadi kalau orang berhenti merokok dalam konteks Parkinson tadi akan katanya menurunkan daya tahan tubuh ya. Jadi mungkin dalam konteks sementara ya, memang mungkin ada penurunan daya tahan tubuh ya bagi mereka yang berhenti merokok ya. Lagi-lagi penelitian ini adalah penelitian untuk mereka yang berhenti merokok. Jadi resiko berhenti merokok ada obesitas ya, ada kemudian sangat mungkin Parkinsonnya itu tidak tertanggulangi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan resiko operasi sendi lutut ya. Jadi jarang sekali perokok itu yang melakukan operasi sendi lutut ya. Karena apa? Ternyata sebenarnya bukan persoalan operasi sendinya ya, karena kebanyakan perokok ini tidak olahraga jogging gitu ya. Dan orang yang mengalami harus operasi sendi lutut itu rata-rata adalah mereka yang memang melakukan jogging tadi. Jadi mungkin terlalu berlebihan gitu ya. Jadi lagi-lagi ini sebenarnya mungkin bukan efek rokoknya, tetapi banyak perokok yang tidak jogging, jadi ya resiko kena sendi lutut tadi menjadi berkurang gitu ya. Kemudian yang keempat ya, itu adalah obat jantung bekerja menjadi lebih baik gitu ya. Jadi bagi mereka yang sudah biasa merokok, lagi-lagi itu ya, obat jantungnya itu akan bisa lebih baik dibanding ketika seorang perokok itu berhenti merokok gitu ya. Dan yang kelima adalah menurunkan risiko kematian akibat serangan jantung gitu ya. Tapi kemudian harus digarisbawahi gitu ya, bahwa
turunnya risiko kematian akibat serangan jantung itu terjadi pada mereka yang usianya lebih tua gitu ya. Sementara serangan jantung itu kemungkinan terjadi pada perokok di usia yang lebih muda ya, sekitar 10 tahun gitu ya. Jadi juga ini bisa dimaknakan bahwa jangan-jangan bukan soal rokoknya tetapi soal usia. Jadi mereka yang bukan merokok itu berisiko karena usianya memang jauh lebih tua dibanding perokok. Sementara kalau merokok itu akan memicu serangan jantung itu terjadi pada usia yang lebih muda 10 tahun gitu ya. Jadi itu 5 yang konon dikatakan sebagai manfaat rokok terhadap kesehatan gitu ya. Jadi silahkan saudara-saudaraku bisa menafsirkan sendiri gitu ya tentang hal itu. Tapi yang jelas bahwa ini yang fakta yang nyata ya gitu ya. Sebagaimana dilansir oleh WHO gitu ya. Bahwa rokok itu ada sumbangannya gitu ya. Sumbangan yang besar adalah mengurangi jumlah penduduk ya. Jadi dengan banyak perokok maka jumlah penduduk kita itu akan lebih mudah untuk berkurang gitu ya. Kenapa? Karena data di WHO mencatat bahwa 60 orang mati ya karena rokok per menit gitu ya. Ini data di WHO ya. Dan di abad 21 ini ada 100 juta kematian itu akibat tembakau ya. Sementara di Indonesia gitu ya, ada 1174 kematian per hari akibat asap rokok. Jadi kalau kita mau melihat secara jelas bahwa manfaat rokok itu adalah mengurangi jumlah penduduk. Ya kalau itu boleh dikata sebagai manfaat karena memang ya jumlah penduduk kita ini kan sudah memang sudah sangat tinggi ya. Terutama di Indonesia gitu ya. Jadi dengan banyaknya perokok ini mengurangi jumlah penduduk gitu ya. Artinya berperan tidak hanya dengan keluarga berencana, tapi ternyata rokok ini juga mempercepat kematian gitu ya. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi tetap saja walaupun banyak manfaat tadi di antara manfaat-manfaat tentang perokok tadi, tetap saja saya tidak merekomendasikan Anda untuk merokok bagi yang belum merokok gitu ya. Dan yang sudah merokok kalau mau berhenti tadi tentu saja silahkan berhenti juga dengan program-program yang lebih bagus gitu ya. Jadi perlu ada konsultasi gitu ya sehingga risiko kegemukan ya, risiko tadi serangan jantung segala macam tadi bisa diminimalisir gitu ya. Baik, sekian saja informasi untuk pagi hari ini. Salam sehat, sehat fisik, sehat badan, sehat mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.